Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini kita telah membahas tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, bagaimana Tuhan sabar terhadap umat-Nya. Sebagai manusia, kita sulit menjadi orang yang sabar. Dapat dikatakan di zaman serba canggih seperti saat ini, kesabaran adalah satu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka, apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan. Tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan ada batasnya. Saudaraku, banyak orang maunya melakukan sesuatu serba cepat, tanpa pikir panjang dan bahkan terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma, Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam kesulitan, dalam masalah, dalam tantangan, cabaran hidup atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh, tapi kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Saudaraku, sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau tunggu waktu Tuhan untuk Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Jadi kita tidak akan pernah ambil jalan pintas, tidak ambil shortcut lagi menurut kemauan kita sendiri. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa perlu mempersoalkan apakah masa penantian itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Mazmur 25 ayat yang ketiga, pemazmur berkata, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Saudara, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Dia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya, walaupun sedang dalam keadaan susah, sesak, menderita. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi, dapat kita lalui. Karena Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, itulah sebabnya firman Allah mengajar kita untuk tetap bersuka cita, karena
ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, belajarlah untuk selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada, dan tetaplah bersabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan. Tetaplah bersabar menantikan jawaban-jawaban doa Allah nyatakan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini Engkau memanggil kami untuk menjadi orang percaya yang sabar. Sabar dalam keadaan apapun, karena kami yakin dan percaya Allah adalah Tuhan yang sangat memahami kehidupan kami, memahami semua apapun penderitaan dan kesesakan yang kami alami. Dalam masa penantian jawaban-jawaban doa, menantikan kuasa Tuhan dinyatakan, mari Tuhan, biar kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya yang ada adalah kesabaran dan bukan bersungut-sungut, yang ada kesabaran dan bukan mengeluh. Bapa, Engkau selalu menegaskan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya ketika kami mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada, kami mengucap syukur untuk keadaan apapun sambil menantikan setiap pertolongan Tuhan, akan membuat kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan memang terjadi dalam hidup kami, bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, karena segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.